Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube YD22. Yang baru menemukan channel ini silakan untuk di like dan di subscribe. Yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Di sini saya menyampaikan buat dulur-dulur, ini banyak sekali di chat WA saya. Itu banyak sekali dulur-dulur yang menanyakan tentang ilmu pernapasan. Itu banyak sekali. Terutama buat dulur-dulur yang warga baru, itu banyak sekali yang bertanya, Mas, bagaimana pernapasan yang pas dan benar? Mas, bagaimana pernapasan inti itu bagaimana? Itu selalu sekali, banyak sekali hal-hal itu selalu dipertanyakan di WA saya. Nah, di sini saya menyampaikan buat dulur-dulur dimanapun berada. Di sini bukan hanya sebatas warga yang baru disahkan, banyak juga senior-senior yang bertanya itu banyak sekali. Bahkan yang bertanya di atas pengesahan saya itu juga banyak. Jadi saya sendiri itu disahkan di Cabang Padang pengesahan tahun 1999. Banyak sedulur-sedulur di luar sana itu yang jauh di atas kita, maksudnya jauh di atas saya, itu juga banyak yang bertanya tentang ilmu pernapasan. Sebenarnya gini, jika dulur-dulur merasakan sudah bertahun-tahun menjadi warga, namun sampai detik ini masih bingung, sudah menjadi warga tapi ilmu pernapasannya kok gitu-gitu aja, kok tidak ada perubahan. Mungkin ada sebagian dulur-dulur yang seperti itu. Ketika kita sudah ada pikiran, kebimbangan, keraguan, sehingga dulur-dulur itu bertanya kepada sedulur yang lainnya, itu artinya ada sesuatu yang sedulur itu kurang dipahami. Tetap ada sesuatu, cara mengolah napasnya itu ada yang kurang pas. Itu pasti ada. Cuman sedulur sendiri ketika mencarinya tidak ketemu. Di mana yang kurang pas pernapasan ini? Maka dari ini saya kembalikan kepada sedulur-sedulur. Ketika waktu kita mendapatkan ilmu pernapasan, mungkin ada sebagian dulur-dulur di luar sana, ketika kita mendapatkan di latihan, itu hanya sebatas seorang pelatih memberikan pernapasan itu bisa dikatakan kurang lengkap. Seharusnya ketika kita memberikan sebuah pernapasan, itu memang harus dikasihkan secara utuh. Manfaatnya untuk apa, gunanya bagaimana, sifatnya untuk apa, tujuannya apa. Semua harus dijelaskan secara mendetail. Dan yang paling utama itu harus dilatih setiap malam setelah diberikan itu. Wajar kalau sedulur-sedulur itu bertanya tentang bagaimana pernapasan yang benar, bagaimana pernapasan yang pas. Karena waktu dikasihkan mungkin hanya sekali dua kali. Dilatih pun hanya sekali dua kali. Sehingga adapun ibarat kata pelatihnya memberikan itu sudah lengkap, cuman bedanya karena itu tidak dilatih secara terus-menerus, tidak dilatih secara tiap malam, hanya sekali dua kali, mungkin banyak yang lupa, banyak yang kurang paham. Nah, di situ sebenarnya. Jadi yang pasnya itu memang harus dipelajari, harus dilatih setiap malam. Setelah dikasihkan itu, dilatih. Sebelum pulang latihan, itu harus dilatih. Nah, dengan cara sering dilatih, seorang pelatih nanti mengetahui, ini kurang pas, ini salah, ini masih kurang pas. Tapi kalau kita hanya diberikan sekali dua kali, kemudian dilatih sekali dua kali, sampai kapanpun, akhirnya ujungnya, iya, seperti ini. Kita masih ada keraguan, masih ada kebimbangan. Karena apa? Dalam memberikan penjelasan itu, mungkin ada yang lupa. Mungkin pelatihnya sudah memberikan secara penuh,
Tapi karena jarangnya kita untuk melatih, jarangnya kita untuk bertanya, akhirnya lupa. Itu bisa terjadi. Jadi intinya, untuk masalah pernapasan itu rentan sekali. Sering saya sampaikan, rentan sekali. Sedikit saja salah, hasilnya tetap salah. Itu yang sering saya sampaikan. Ingat, pernapasan itu banyak sekali. Setiap pernapasan itu pasti ada namanya. Ada pernapasan ini namanya apa, tujuannya ini. Itu semua pernapasan itu memiliki sifat yang berbeda. Jangan dianggap semua pernapasan itu sama. Jangan. Kalau kita menganggap semua pernapasan itu sama, ya kita tidak akan pernah ketemu intisari untuk memahami ilmu pernapasan itu. Intinya di sini, saya hanya sebatas memberi sebuah pengetahuan. Kembalikan ke diri kita masing-masing kembali. Kembalikan kepada sedulur-sedulur. Masalah ilmu pernapasan memang rentan sekali. Lebih baik ditanyakan kembali. Boleh sama senior-senior, boleh sama pelatih-pelatih kita kembali, kita belajar kembali. Seperti itu. Karena setelah kita menjadi warga, itu bukan akhir dari latihan kita. Dari situlah kita awal utama untuk menggali itu dari setelah menjadi warga. Jadi boleh dipertanyakan kembali atau mungkin belajar kembali sama pelatihnya. Monggo silahkan belajar kembali sama senior-seniornya untuk memahami ilmu pernapasan yang benarnya seperti apa. Inti dasarnya, jika saudara-saudara merasakan sebuah keraguan, ada kebimbangan, kurang yakin sehingga dulur-dulur itu bertanya, itu berarti yang dulur-dulur pahami itu tetap masih ada yang kurang pas sehingga sedulur sendiri meragukannya. Nah, ini yang harus dipelajari. Di mana letak kurang pasnya? Itu yang harus kita pelajari. Jadi intinya di sini saya menyampaikan di media sosial itu bukan menyampaikan secara mendetail, bukan. Saya tidak menyampaikan jawaban semua itu. Karena ini adalah sifatnya media sosial. Jika dulur-dulur ingin sharing-sharing, monggo silahkan, nggak masalah. Mau bertanya dengan pelatih, mau bertanya dengan senior yang lain, itu monggo silahkan. Karena setelah menjadi warga, itu sifatnya, itu pribadi. Boleh kita bertanya dengan siapapun, tidak ada larangan. Intinya, yang perlu dulur-dulur ketahui, di sini saya bermaksud bukan menggurui. Sekali lagi, saya bukan bermaksud untuk menggurui dulur-dulur, bukan. Saya hanya memberikan sebuah pengetahuan. Mudah-mudahan pemahaman ini itu bisa menjadikan dulur-dulur menjadi lebih dewasa untuk menyikapi pemahaman ilmu pernapasan itu sendiri. Mudah-mudahan sedikit pemahaman ini bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.